Halo semuanya. Jadi seperti yang sudah kalian baca pada disclaimer sebelumnya, di sini aku cuma mau nge-share bahan bacaan UKM PPD yang setahu aku ya. Ini belum tentu yang paling update. Jadi jangan percaya 100% sama yang aku tulis di sini. Selamat belajar. Halo semua, kembali lagi ke pulmonologi part 3. Kali ini kita akan membahas tentang pneumonia. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang etiologinya. Etiologinya sebenarnya banyak, tapi yang sering disebut dengan true pneumonia itu paling sering karena Streptococcus pneumonia. Gejalanya itu seperti apa? Yang pasti dia gejalanya batuk, pasien datang dengan batuk, lalu dia berdahak. Dahaknya itu biasanya purulen. Dahaknya itu dia bisa berwarna kuning, kental, dan tidak seperti mukoid yang seperti biasanya batuk biasa itu, dia purulen, kental memang. Lalu dia demamnya sudah pasti tinggi dan bisa sampai sesak. Lalu dia juga bisa menggunakan otot bantu napas, jadi nanti bisa dengan bantuan napas cuping hidung dan juga retraksi iga. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya itu dia pada saat auskultasi parunya bisa kita dengar suara rongki basah. Nah, untuk ronsennya itu sendiri ada beberapa tanda-tanda radiologis yang khas pada pneumonia. Nah, diantaranya itu ada nanti disebut di soal, ada yang pertama ada air bronchogram, ada infiltrat. Nah, seringnya itu di basal. Kenapa? Karena memang kan infiltrat itu cairan ya. Jadi cairan pasti akan mengikuti gravitasi sehingga dia akan cenderung menepati area yang paling bawah. Nah, lalu selanjutnya juga ada disebut dengan konsolidasi homogen. Nah, seperti apa sih airborne program itu? Nah, airborne program itu gambarnya seperti ini. Nah, jadi ada gambaran yang lebih radio opak pada parenkim paru-paru yang sebenarnya harusnya lusen ya kan, ataupun bayangannya hitam. Nah, tapi ini radio opak karena kenapa? Karena dia juga berisi dari infiltrat-infiltrat sehingga akan memberikan gambaran yang radio opak dibandingkan area sekitarnya yang radio lusen. Nah, lalu kita masuk ke terapi pneumonia secara umum. Nah, terapi pneumonia ada dibagi dua. Nah, ada untuk yang rawat jalan dan juga untuk rawat inap. Nah, kapan kita bilang dia rawat jalan? Ketika pasien tersebut pneumonia-nya itu tanpa komorbid. Nah, apa yang kita berikan pada pasien pneumonia rawat jalan adalah yang pertama obat golongan makrolide. Nah, apa saja bisa azitromisin, claritromisin, dan erythromycin. Lalu bisa juga kita berikan coamoxiclav. Lalu untuk yang pneumonia rawat inap, itu jika pasien tersebut sudah ada komorbid, misalnya dengan DM ataupun penyakit hipertensi dan lain-lainnya. Lalu dia juga sudah ada riwayat penggunaan obat imunosuppresif seperti steroid, lalu juga ada riwayat penggunaan antibiotik dalam 3 bulan terakhir. Nah, sering di soal disebutkan yang riwayat antibiotik ini. Nanti pasien tersebut 2 minggu yang lalu dia menderita batuk-batuk dan demam dan sudah meminum obat tanpa resep dokter selama 5 hari. Nah, lalu pasien hari ini datang kembali ke rumah sakit dengan sesak dan itu sudah masuk ke kriteria rawat inap dengan adanya riwayat penggunaan antibiotik dalam 3 bulan terakhir. Nah, apa yang bisa kita berikan pada pasien ini? Yang pertama bisa kita berikan adalah obat levofloxacin. Lalu bisa juga kita berikan beta-lactam ditambah dengan obat golongan macrolide. Nah, alternatifnya jika tidak ada salah satu obat di atas, bisa kita berikan ceftriaxone, cefpodoxime, dan cefuroxime. Oke, ini kalau ada yang mau foto, screenshot ataupun pneumonia secara umum. Nah, lalu klasifikasi pneumonia itu ada dibagi-bagi lagi. Nah, ini juga sering keluar di soal. Yang pertama, ada klasifikasi pneumonia yang disebut dengan Community Acquired Pneumonia. Nah, atau yang disingkat dengan CAP. Nah, ini syaratnya yang pertama, dia itu penyebaran pneumonia-nya ini adalah dari masyarakat ataupun dari orang ataupun dari lingkungan sekitarnya. Misalnya dari dalam rumah atau dari tempat berkumpul ramai orang seperti di pasar, seperti itu. Nah, pada pemeriksaan labnya itu bisa kita periksa yang namanya C-reactive protein ataupun CRP. Nah, tapi pemeriksaan lab ini tidak direkomendasikan untuk mendiagnosis daripada CAP. Kenapa? Karena tetap kita harus mendiagnosis pasien CAP dengan pertama, pasti dengan klinis pneumonia itu sendiri. Nah, apa klinis pneumonia yang tadi? Demam tinggi, sesak, penurunan saturasi, dan peningkatan leukosit. Ataupun nanti bisa kita diagnosis pasien tersebut apakah menderita pneumonia dengan skor CPIS atau disingkat dengan Modified Clinical Pulmonary Infection Score. Nah, pada pasien CAP itu bisa kita berikan obat-obatan sebagai berikut. Yang pertama ada beta-lactam, disarankan pemberian cefadroxil. Yang pilihan kedua ada macrolide, erythromycin. Nah, macrolide ini diberikan pada true pneumonia jika tadi penyebabnya adalah Streptococcus pneumoniae. Nah, lalu
Makronid ini bisa kita berikan jika pasien tersebut tanpa komorbid ataupun tanpa riwayat penggunaan antibiotik selama 3 bulan terakhir. Nah, pilihan yang terakhir bisa kita berikan adalah levofloxacin 1 kali 750 mg. Lalu, klasifikasi yang selanjutnya adalah HAP atau Hospital Acquired Pneumonia. Nah, syarat yang pertama bisa kita diagnosis HAP adalah, ingat ya, ini sering banget keluar di soal. Dia itu harus dirawat di RS, di rumah sakit, minimal lebih dari sama dengan 48 jam atau lebih sama dengan 2 hari. Lalu, yang syarat yang kedua adalah dia itu kena gejala pneumonia itu harus ketika dia di rumah sakit. Nah, jadi kalau dia sudah pulang, itu nggak bisa kita kategorikan dia sebagai HAP. Gejala pneumonia pada pasien ini harus muncul saat dia masih dirawat di rumah sakit dengan durasi minimal lebih dari sama dengan 48 jam atau 2 hari. Nah, oke. Jangan salah-salah karena nanti sering terbalik dengan yang healthcare associated pneumonia ataupun healthcare acquired pneumonia. Nah, itu nanti sering terbalik-balik tuh biasanya. Lalu, kita lanjut ya. Di HAP sendiri etiologinya itu banyak, bisa karena bakteri, bisa karena virus, jamur. Nah, untuk yang bakterinya sendiri itu yang paling sering untuk penyebab daripada HAP ini. Contohnya ada S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp, Klebsiella, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau pada HAP berat itu penyebabnya lebih sering malah virus, bukan bakteri seperti virus ataupun jamur. Nah ya, oke, untuk labnya sendiri itu bisa kita periksa pada pasien HAP adalah prokalsitonin. Nah, prokalsitoninnya itu biasanya meningkat. Tapi sama seperti yang dengan CAP, pemeriksaan lab prokalsitonin ini tidak direkomendasikan untuk mendiagnosis HAP. Kenapa? Karena kita tetap harus melihat pada klinis pasien tersebut. Benar nggak sih ini klinisnya adalah klinis pasien dengan pneumonia. Nah, terapinya tentu saja karena dia di hospital, dia itu harus mendapatkan terapi yang IV. Yang pertama bisa kita berikan levofloxacin, yang kedua bisa kita berikan beta-lactam ataupun di sini obatnya adalah cefepime. Kita lanjut yang ketiga, klasifikasinya itu adalah VAP ataupun Ventilator Associated Pneumonia. Nah, syarat yang pertama adalah dia kan sama-sama di rumah sakit, tapi bedanya adalah dia ada riwayat penggunaan ventilator dengan minimal waktu lebih dari sama dengan 48 jam atau 2 hari. Lalu, ventilator itu kan jenisnya banyak nih. Ada ventilator mekanik, ada yang otomatis gitu kan. Nah, yang paling sering menyebabkan VAP adalah yang ventilator yang mekanik. Lalu untuk etiologinya ada banyak, ada gram positif, ada gram negatif, bisa juga karena virus, bisa juga karena jamur. Untuk yang gram positif sendiri yang paling sering adalah Staphylococcus aureus, yang negatif Pseudomonas aeruginosa, yang virus bisa juga karena HSV. Itu sering pada pasien-pasien dengan immunocompromised patient. Nah, itu tapi sangat jarang terjadi kasusnya. Yang paling sering karena gram positif ataupun gram negatif atau bisa juga jamur. Tapi kembali lagi tergantung dari rumah sakitnya itu sendiri, karena setiap rumah sakit itu pasti punya pola kuman yang berbeda-beda. Jadi tergantung dari pola kuman di rumah sakit tersebut. Nah, terapinya itu bisa kita berikan selama 7 hari yang disarankan. Dibagi 2 juga, ada yang terapi hanya membutuhkan monoterapi dan ada terapi yang tidak boleh monoterapi, artinya dikombinasikan. Nah, yang monoterapi itu nanti kita lihat skornya. Nah, dia ini termasuk yang resikonya itu low MRSA risk atau yang low mortality rate. Artinya MRSA itu adalah yang methicillin resistant Staphylococcus aureus. Nah, kita lihat apakah pasien tersebut resiko MRSA-nya itu ringan ataupun mortality rate-nya itu ringan. Nah, pada pasien-pasien seperti ini, maka bisa kita kasih monoterapi. Nah, apa yang kita berikan adalah yaitu IV beta-lactam broad spectrum, seperti contohnya cefepime. Nah, kenapa? Karena IV beta-lactam broad spectrum ini dia efektif untuk melawan bakteri Pseudomonas. Lalu, pada pasien-pasien yang membutuhkan terapi tambahan, tentunya dia itu MRSA risk-nya itu tidak serendah yang monoterapi ataupun mortality rate-nya tidak serendah yang monoterapi karena dia bisa jadi punya komorbid ataupun memang dia pasien MRSA itu sendiri gitu. Nah, pada pasien-pasien ini bisa kita berikan yang sama juga yang seperti di atas, IV beta-lactam broad spectrum dan bisa ditambah dengan anti Pseudomonas yang non beta-lactam seperti contohnya aminoglikosida, contohnya amikasin. Lalu bisa kita berikan juga dengan tambahan fluoroquinolone, contohnya ciprofloxacin ataupun levofloxacin. Nah, aminoglikosida ini dia tidak bisa diberikan secara monoterapi, sehingga harus dikombinasikan dengan obat-obatan lainnya, seperti contohnya tadi
Contohnya tadi IV beta-lactam broad spectrum. Nah, atau kalau memang pasiennya sudah MRSA, terbukti MRSA, maka kita berikan obat-obatan yang memang khusus untuk MRSA. Nah, klasifikasi pneumonia selanjutnya adalah HCAP, yaitu Healthcare Associated Pneumonia. Nah, berbeda dengan Hospital Associated Pneumonia, Healthcare Associated Pneumonia ini bisa kita diagnosis dengan beberapa kondisi. Yang pertama, kita lihat jangka waktu pasien tersebut. Nah, jika dicerita soal dikasih tahu bahwa dalam jangka waktu 3 bulan, pasien tersebut pernah riwayat rawatan di rumah sakit. Nah, tapi sekarang dia sudah tidak di rumah sakit lagi, maka itu termasuk ke Healthcare Associated Pneumonia. Oke, jadi misal nih, dia sudah dirawat di RS 2 hari. Oke. Oh, mungkin dia kena hospital acquired pneumonia nih. Tapi lihat dulu kondisi dia sekarang di mana. Kondisi dia sekarang apakah dia masih dirawat di rumah sakit atau dia sudah post rawatan. Nah, jika dia sudah post rawatan dan masih dalam jangka waktu 3 bulan, maka kita sebut sebagai Healthcare Associated Pneumonia. Nah, kondisi yang kedua, dalam jangka waktu 1 bulan, apakah dia pernah ada riwayat terpapar, contohnya riwayat wound care, rawat luka dan lain-lainnya. Atau dia pernah menerapkan terapi IV dalam 1 bulan terakhir. Bisa itu suntik rutin di rumah sakit, bisa itu hanya infus biasa, atau dia memang pasien yang rutin hemodialisis. Nah, jika dia mempunyai riwayat tersebut dalam jangka waktu 1 bulan, maka bisa kita sebut sebagai Healthcare Associated Pneumonia. Oke? Nah, ini untuk jika ada yang ingin foto ataupun screenshot klasifikasi daripada pneumonia. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke penyakit-penyakit lainnya. Nah, penyakit lainnya ini maksudnya adalah penyakit paru lainnya yang sering ditanya di soal. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah bronkiolitis. Oke. Nah, etiologi dari bronkiolitis ini adalah RSV. Nah, ini sering ditanya nih, bronkiolitis etiologinya RSV ataupun respiratory syncytial virus. Nah, lalu yang khasnya lagi adalah biasanya di soal itu bronkiolitis itu pasiennya seringnya anak-anak. Nah, kurang dari 2 tahun. Kenapa? Karena biasanya kalau lebih dari 2 tahun itu, kita tidak curiga lagi bronkiolitis. Kita lebih curiga ke bronkopneumonia, tapi tergantung lagi dari gejalanya, oke? Nah, lalu, gejala dari bronkiolitis ini tentu saja gejala paru-paru, batuk, sesak, demamnya bisa ada, bisa tidak. Nah, ini yang membedakan dia dengan nanti bronkopneumonia, oke? Nah, lalu pemeriksaan fisiknya, pada bronkiolitis yang khasnya itu adalah harus ada wheezing. Nah, itu khasnya. Lalu bisa juga dijumpai rongki. Nah, tapi jangan kita percayakan ini semua pada teori, karena nanti pasti ada aja soal yang mencampur adukan semua pemeriksaan fisik di dalam satu kasus. Padahal kasusnya itu bronkiolitis gitu. Yang kita tahu khasnya adalah suara wheezing. Nanti juga bisa ada muncul suara rongki ataupun bahkan cuma disebut rongki gitu. Nggak ada wheezingnya, tapi diagnosisnya bronkiolitis. Nah, itu wallahu alam, nggak tahu gimana caranya. Oke. Nah, ada khas lagi di bronkiolitis adalah ronsennya. Ronsennya itu adalah hiperaerasi, artinya dia itu terlalu banyak udara di dalam paru-parunya. Lalu disebut juga patchy infiltrat, lalu disebut juga infiltrat perihilar. Nah, ini biasanya khas dikasih tahu di soal, memang gambaran ronsennya itu seperti ini pada pasien bronkiolitis. Nah, untuk terapinya, jika gejala pasiennya ringan, maka tidak perlu terapi karena penyebabnya virus. Jika berat, bisa kita kasihkan beta-lactam IV karena kita takut pasien tersebut juga mengalami infeksi yang lain. Lalu pertahankan SPO saturasinya itu lebih dari 90%. Nah, ini untuk bronkiolitis. Oke. Lalu kita lanjut ke bronkopneumonia. Nah, bronkopneumonia itu penyebabnya sama seperti yang pneumonia di atas. Paling sering adalah Streptococcus pneumoniae. Usianya ini biasanya lebih dari 2 tahun. Jadi kalau ada pasien anak-anak, habis itu dia gejala penyakit paru, lihat usianya dulu. Kalau usianya kurang dari 2 tahun, kita bisa curiga bronkiolitis. Tapi kalau usianya di atas 2 tahun, lebih sering di soal itu disebut dengan bronkopneumonia. Oke. Nah, gejalanya yang pasti pada bronkopneumonia itu adalah demamnya itu tinggi. Jadi berbeda dengan yang bronkiolitis. Memang nanti disebutkan adalah demamnya itu tinggi. Lalu bisa batuk, sesak, dan ini kata kunci lainnya adalah dia itu sering di soal disebutkan dengan menggunakan alat bantu nafas seperti nafas cuping hidung, retraksi iga. Nah, itu adalah tanda-tanda daripada pasien dengan bronkopneumonia. Nah, pemeriksaan fisiknya juga pada pasien bronkopneumonia itu pasti rongki.
Oke. Nah, ronsennya juga khas nih. Biasa di soal-soal dikasih tahu ronsennya itu adalah air bronkogram pada pasien bronkopneumonia. Terapinya ya standar untuk terapi bronkopneumonia anak-anak yaitu ampicillin genta, antigenta, dan juga oksigen. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pneumotoraks di sini kita bahas sedikit aja. Kenapa? Karena nanti kita akan bahas lebih jelas lagi di bagian bedah. Nah, untuk pneumotoraks itu ronsennya dijumpai hiperlusen avaskular. Nah, itu kata kunci ya, hiperlusen avaskular. Artinya hiperlusen. Nah, lalu ada juga pleural collapse line. Nah, ini biasa jarang disebutkan di soal. Yang paling sering adalah hiperlusen avaskular. Nah, terapi definitif daripada pneumotoraks itu pemasangan water shield drainase ataupun WSD. Tapi nanti tergantung kasusnya, apakah dia tension pneumotoraks ataupun pneumotoraks yang lain. Nah, nanti kita akan bahas lebih jelas di bedah. Tapi untuk yang definitifnya itu adalah WSD. Nah, lalu di sini ini bisa kita lihat gambarnya ya. Nah, yang dimaksud dengan hiperlusen avaskular adalah yang ini. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, parenkim parunya itu yang ini. Nah, ini adalah parenkim parunya. Oke. Sisa-sisanya ini adalah rongga pleura yang terisi dengan udara. Nah, jelas ya? Tuh. Nah, kalau bisa lihat ini parunya, ini rongga pleura yang terisi udara. Yang gambarnya lebih lusen daripada yang ini. Karena kenapa? Karena ini dia nggak ada udara di sini, di rongga pleuranya. Nah, jadi terkesannya semuanya masih terisi sampai ujung-ujungnya. Sedangkan ini yang di sebelah kanan, dia gelap, hiperlusen gambarannya. Oke. Kita lanjut ya ke abses paru. Nah, abses paru itu ronsennya biasanya di soal emang jelas sih dibilang dia terdapat kavitas dengan airfoot level, ataupun dari gambarnya biasa dikasih tahu ada kavitas. Yang mana itu kavitas, yang ini kavitas. Nah, ini kavitas dengan airfoot level. Nah, jadi ini yang saya gambar ini adalah airnya, yang di atasnya ini adalah udaranya. Nah, oke. Ini adalah kavitas dengan airfoot level. Nah, terapinya itu dikasih clindamycin, tapi jarang biasanya ditanya terapinya. Yang sering ditanya adalah diagnosisnya. Oke. Nah, lalu coba bandingkan dengan yang sebelah kanan. Apakah ini kavitas dengan airfoot level juga? Nah, oke. Sudah menjawab? Nah, ternyata yang gambar yang sebelah kanan ini bukanlah abses paru. Tapi ini disebut dengan fungus ball. Nah, fungus ball. Nah, apa itu fungus ball? Fungus ball adalah gambaran ronsen khas pada penyakit paru aspergilloma. Nah, penyakit paru aspergilloma ini adalah biasanya pada pasien-pasien dengan imunokompromis seperti pasien HIV. Nah, itu biasanya bisa paru-parunya itu terkena aspergilloma. Dan gambarannya itu adalah fungus ball. Mirip ya, terkesan mirip karena dia seperti ada kavitasnya, dan juga seperti ada di bagian bawahnya itu seperti airfoot level, tapi bukan. Dia itu nggak airfoot level, dia seperti kubah gitu. Nah, beda dengan yang sebelah kanan, kavitas, airfoot levelnya jelas tuh, ada cairan isinya. Beda dengan yang sebelah kanan. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada tumor paru. Nah, tumor paru ini pasti gejalanya kalau di soal memang jelas tumor lah. Pokoknya dia riwayat batuk lama sampai berdarah, penurunan berat badan, riwayat merokok yang lama. Nah, ini lalu ada nyeri dada, kesannya cancer pain. Nah, lalu yang khas pada soalnya itu pasti ronsennya. Ronsennya itu pasti ada terdapat massa dengan ditandai dengan konsolidasi homogen. Lalu dia juga bisa sampai destruksi tulang iga, dan pada perkusinya pasti didapatkan redup. Nah, ini gambarannya ya. Ini yang dilingkari ini adalah gambaran massanya. Kalau bisa kalian lihat dengan jelas itu ada destruksi tulang iga. Nah, lanjut ya. Nah, kalau metastase tumor itu khas sekali gambarannya pada ronsen adalah coagulation.
Nah, ini gambaran coin lesion, bisa kalian lihat jelas ya gambaran-gambaran koin-koinnya. Oke, kita lanjut ya. Lalu ada hidropneumotoraks. Nah, hidropneumotoraks ini dia sama seperti pneumotoraks, bedanya adalah tambahan adanya air di rongga pleuranya, sehingga nanti juga ada gambaran airflow level pada paru-parunya. Oke. Nah, selanjutnya untuk atelektasis. Atelektasis itu pada ronsennya khas dia gambarannya itu adalah radio opak, artinya lebih putih dan berbentuk segitiga. Nah, ini bisa ya terlihat bentuknya segitiga. Nah, lalu jika dia terdapat atelektasis, maka trakeanya itu akan tertarik ke arah atelektasisnya. Nah, jadi kalau misalnya atelektasisnya di sebelah kanan. Nah, dia akan tertarik, trakea itu kan di sini ya. Nah, trakeanya itu akan tertarik ke arah atelektasisnya. Nah, ini kalau saya gambar nih sini. Oke. Ini untuk atelektasis. Kita perlu tahu gambar-gambarnya aja karena biasanya khas dikasih tahu di soal. Kalau kita nggak tahu gejalanya, tapi kita tahu gambaran ronsennya, itu sangat memudahkan untuk kita menjawab soal UKM PPD terkait penyakit paru. Nah, lalu yang terakhir ada bronkiektasis. Nah, bronkiektasis ini dia definisinya secara patofisiologinya dia adalah dilatasi patologis daripada bronkus. Nah, jadi bronkusnya itu terdilatasi. Nah, bisa karena kongenital ataupun acquired. Kongenital itu pada pasien-pasien seperti mobile cilia syndrome, kurangnya enzim alpha antitrypsin, ataupun sindrom Kattegener. Kalau yang acquired dia itu sering pada pasien-pasien dengan infeksi penapasan saluran bawah berulang. Nah, yang khasnya pada bronkiektasis adalah pasti nanti di soal dikasih tahu pasti ada terdapat dahak 3 lapis yang terdiri dari atas sampai bawah. Yang di atas itu adalah buih, yang di tengahnya itu adalah saliva ataupun cairan jernih, dan yang paling bawah itu adalah pus ataupun endapan. Nah, urutan 3 lapis dahak bronkiektasis ini pernah ditanya di UKM PPD. Jadi harus tahu urutan daripada dahak bronkiektasis karena ini merupakan urutan yang khas pada dahak bronkiektasis. Nah, untuk ronsennya sendiri, yang khas pada bronkiektasis adalah yang pertama ada honeycomb, lalu bisa disebut juga nanti ada soal dengan tram track, seperti jalur tram. Kalau honeycomb seperti sarang lebah, lalu ada multiple cystic, dan juga bisa disebut nanti di ronsen bronkiektasis adalah string of beds. Nah, ini nama-nama lain ini harus kalian tahu. Kenapa? Karena memang dia tidak khas satu gambaran saja bronkiektasis ini, karena bronkiektasis adalah sebuah progresivitas daripada perburukan paru kan. Karena bronkiektasis itu sendiri punya derajatnya, ada yang mild, ada yang severe, atau ada yang dia lagi di fase varicose bronkiektasis, ataupun ada yang lagi di cystic grapes. Nah, itu dia tergantung daripada tahap-tahap itu. Nah, masing-masing tahap-tahap itu memberikan gambaran ronsen yang berbeda pada pasien-pasien dengan bronkiektasis. Nah, untuk terapinya di sini diberikan macrolide. Nah, ini biasa jarang ditanya, tapi yang sering ditanya adalah diagnosisnya, lalu gambaran ronsennya, dan juga tadi tuh 3 lapis itu. Biasanya tanya diagnosisnya. Nah, ini untuk yang ingin men-screenshot daripada penyakit-penyakit paru lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang benar-benar terakhir ini adalah pneumoconiosis. Nah, apa itu pneumoconiosis? Adalah penyakit paru akibat kerja. Nah, banyak jenisnya. Yang pertama ada silikosis. Silikosis itu dia karena silika, keramik, batu kapur, semen, kaca, pasir, dan lain-lainnya. Nah, gambaran ronsennya ini khas biasanya dikasih tahu di soal ataupun digambar. Tapi karena di sini tidak ada gambarnya, nanti kalian cari sendiri di Google. Itu adalah gambaran Excel classification. Nah, itu khas pada pasien silikosis. Nah, jadi pekerja yang terpapar dengan bahan-bahan ini nanti cenderung terkena silikosis. Oke. Nah, lalu ada coworker ataupun nama lainnya antrakosis. Nah,
Ini karena pekerja yang terpapar dengan debu batu bara terlalu lama. Nah, nanti di ronsennya itu dikasih tahu gambaran black lung ataupun gambaran fibrosis yang luas. Lalu ada asbestosis. Nah, seperti namanya, ini adalah penyakit paru pada pekerja yang terpapar dengan asbes, kapal atau kabel listrik, ban karet, yang bakar-bakar sampah juga bisa terkena ini, lalu pada yang terpapar dengan insulator. Nah, gambaran khasnya itu dia adalah ronsennya ground glass appearance. Nah, ground glass appearance ini nggak cuma di asbestosis ya, di mana lagi tebak ada ground glass appearance? Ayo. Nah, ground glass appearance itu ada pada gambaran nanti di anak. Itu ada HMD namanya, hyaline membrane disease. Nah, hyaline membrane disease itu gambarannya adalah ground glass appearance juga. Lalu ada berylliosis. Nah, berylliosis ini pekerja yang terpapar dengan serbuk besi, logam, dan juga nuklir. Nah, ronsennya itu nanti dijelaskan di soal dia adalah hilar limfonodusnya itu membesar. Sedangkan yang terakhir itu ada bicinosis, itu adalah pekerja yang terpapar dengan kain wol ataupun bahan-bahan kain lainnya. Nah, bentuk lain dari penyakit paru akibat terpapar misalnya, dan juga pernah keluar di soal adalah seperti contohnya bagososis. Nah, berasal dari kata bagase, artinya adalah ampas tebu. Jadi orang-orang yang bekerja di kebun tebu yang terpapar dengan ampas-ampasnya itu bisa terkena penyakit paru bagososis. Nah, lalu juga ada orang-orang yang petani jerami itu bisa terkena dust induced ataupun hypersensitivity pneumonia. Nah, ini dust induced ataupun hypersensitivity pneumonia ini nggak cuma jerami, bisa juga bahan-bahan lainnya yang bisa meningkatkan hipersensitivitas daripada fungsi parunya, sehingga nanti gejalanya itu munculnya malah gejala pneumonia. Lalu juga pernah ditanya di soal adalah pada pasien-pasien dengan tobacco use disorder, artinya penyalahgunaan daripada tobacco. Contohnya orang-orang yang adiksi terhadap rokok. Nah, pernah ditanya terapinya, bagaimana terapi bisa menggantikan terhadap adiksi tersebut. Nah, bisa kita berikan pasien tersebut adalah pemberian obat bupropion ditambah dengan varenicline tartrat. Nah, oke, sekian dulu untuk pulmonologi part 3-nya dan selesai sampai hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas kardiologi. Sampai jumpa. Terima kasih.